Beberapa hari yang lalu di Indonesia ramai perdebatan mengenai rencana penggantian nama Jalan Menteng di Jakarta yang rencananya akan dirubah menjadi Jalan Mustafa Kemal Atatürk. Rencana ini merupakan buah dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki yang terjalin cukup baik. Keputusan ini juga diambil karena di Turki, nama Presiden pertama Indonesia yakni Insinyur Soekarno juga digunakan sebagai nama salah satu nama jalan di sana. Tapi ternyata keputusan mengubah nama jalan menjadi Jalan Mustafa Kemal Atatürk di Jakarta ini menuai sejumlah protes dan banyak ditolak oleh masyarakat dan tokoh-tokoh muslim di Indonesia. Fahri Hamzah, salah satu kader Partai Gelora, kemudian angkat bicara. Selain itu, ada juga Samsi Ali, seorang imam di Masjid Al-Hikmah dan Direktur Jamaica Muslim Center di New York yang ikut bicara mengenai penolakan rencana ini. Pasalnya, baik di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim maupun di kalangan dunia Islam internasional, Mustafa Kemal Atatürk dianggap sebagai musuh Islam. Mustafa Kemal Atatürk dianggap sebagai tokoh yang berperan menghancurkan kekhalifahan Islam dan membuat Islam di negeri Turki menjadi kebarat-baratan. Ia juga dicap sebagai pemimpin negara yang sekuler dan anti-Islam. Sebab banyak kebijakannya nampaknya bertolak belakang dengan kebijakan para pemimpin di era kekhalifahan Turki Utsmani dulu. Bahkan di Indonesia sempat beredar narasi bahwa kematian Mustafa Kemal Atatürk ini dikutuk oleh Allah dan jenazahnya tidak diterima oleh bumi. Di Facebook pernah beredar sebuah postingan yang menarasikan kisah palsu mengenai kematian Mustafa Kemal Atatürk ini. Dalam akun medsos tersebut dikisahkan bahwa sebelum meninggalnya Atatürk sempat mengalami beberapa penyakit mengerikan. Penyakit itu, kata dia, adalah azab dari Allah untuk Atatürk di dunia. Selain menderita penyakit-penyakit ganas yang mengerikan, Atatürk juga dikisahkan mengalami sakit panas yang sangat hebat, sampai-sampai ia harus dinaikkan ke dalam kapal dan dibawa ke tengah lautan untuk mendapatkan udara dingin. Ia akhirnya pingsan selama 48 jam dan dinyatakan meninggal. Setelah meninggal, katanya tidak ada yang mau mengurus jenazah Atatürk secara syariat Islam. Mayatnya kemudian diawetkan. Saat hendak dimakamkan, narasi tersebut mengklaim bahwa bumi tidak mau menerima jenazah sang Atatürk. Mayatnya kemudian diawetkan sekali lagi dan dimasukkan ke dalam museum yang diberi nama etnografi selama 15 tahun. Setelah 15 tahun, mayatnya hendak dikuburkan kembali, tapi bumi sekali lagi tidak menerimanya. Sampai akhirnya, mayat Atatürk dibawa ke suatu bukit dan disimpan di dalam celah-celah marmer seberat 44 ton. Dan setelah diklarifikasi, narasi tersebut hanyalah hoaks semata. Pada kenyataannya, kematian Mustafa Kemal Atatürk jauh berbeda dari apa yang telah diceritakan di sosial media. Atatürk adalah seorang pemimpin bangsa yang sangat dielu-elukan oleh rakyatnya, sama seperti kita mengeluh-elukan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Bahkan, nama Atatürk sendiri sebenarnya adalah gelar yang diberikan kepada Mustafa Kemal yang berarti Bapak Bangsa Turki. Atatürk merupakan gelar yang diberikan kepada orang-orang yang sangat berjasa bagi suatu negara. Foto-foto dan patung-patung Mustafa Kemal Atatürk pun bisa kita lihat bertebaran di banyak sudut-sudut kota di Turki. Apalagi jika tiba waktunya perayaan Hari Republik, gambar-gambar Mustafa Kemal Atatürk sering dibawa ke jalan oleh rakyat dan diangkat tinggi-tinggi. Sebenarnya kenapa sih bisa terjadi dua hal yang sangat bertolak belakang terkait sikap dunia Islam terhadap Mustafa Kemal Atatürk ini? Di Turki, yang mayoritas penduduknya adalah Islam, Mustafa Kemal Atatürk sangat dielu-elukan dan dicintai. Tapi di luar Turki, dunia Islam menganggap Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang musuh yang layak untuk dibenci. Keunikan fenomena ini membuat saya jadi penasaran untuk menelusuri kisah hidup sang Atatürk. Sebenarnya dia itu orang seperti apa sih? Apa sih yang sebenarnya telah ia lakukan bagi bangsa Turki yang dulunya adalah pusat dari kekuasaan kekhalifahan terakhir yakni Turki Utsmani? Mustafa
Mustafa Kemal Atatürk sebenarnya adalah seorang negarawan dan juga presiden pertama Republik Turki. Ia sendiri yang memimpin Turki melakukan revolusi, sehingga kekhalifahan Turki Utsmani bisa digulingkan dan Turki berubah menjadi negara baru yang lebih modern dan sekuler. Tapi jangan lupa, sebelum kekhalifahan Turki Utsmani bubar, Turki Utsmani sudah menyandang gelar sebagai The Sick Man of Europe alias pesakitan Eropa. Ini disebabkan karena kondisi perekonomian Turki Utsmani yang tidak stabil dan serba kekurangan, sehingga di dalam negeri sendiri muncul ketidakstabilan sosial dan politik. Turki Utsmani juga ternyata memiliki utang dengan nominal yang sangat fantastis kepada Jerman dan Prancis. Mustafa Kemal Atatürk ini memiliki ideologi bernegara yang nasionalis dan sekuler. Kebijakan-kebijakannya terhadap Republik Turki kerap disebut sebagai Kemalisme. Kemalisme ini memang dirancang Atatürk untuk memisahkan Republik Turki dengan kekhalifahan Turki Utsmani yang telah menjadi masa lalu. Ini mencakup reformasi di bidang politik, sosial, budaya, dan juga agama. Kemalisme banyak menerapkan gaya hidup kebarat-baratan, demokratis, menjunjung tinggi kesetaraan sipil dan politik untuk wanita, pemisahan agama dengan negara atau sekularisasi, serta ia juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan bebas. Jika kekhalifahan Turki Utsmani terkesan kolot dan terbelakang, maka Kemalisme ini membawa perubahan ke arah kemajuan dan perkembangan zaman. Karir politik Mustafa Kemal Atatürk sendiri tentunya tidak bisa lepas dari rentetan peristiwa runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Kehancuran Turki Utsmani diawali dengan pecahnya Perang Italia-Turki yang memperebutkan wilayah jajahan di Libya yang kaya dengan sumber daya alam. Dalam perang ini, Turki Utsmani kalah. Ini kemudian memicu timbulnya gerakan kebangkitan Balkan, di mana daerah-daerah di semenanjung Balkan yang dulu menjadi area kekuasaan Turki Utsmani, kini mulai memberontak dan memerdekakan diri. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, karir politik Mustafa Kemal Atatürk mulai melonjak. Perang Dunia Pertama ini berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918. Di Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani ikut berperang membantu dua sahabatnya berperang di blok sentral, yakni Jerman dan Austria-Hungaria. Mereka berperang melawan pasukan sekutu yang terdiri dari Prancis, Inggris, Rusia, Hijaz. Hijaz ini adalah pendahulu kerajaan Arab Saudi dan juga Amerika Serikat. Di peperangan ini Turki Utsmani kalah. Pada bulan Oktober 1918, Turki Utsmani menyerah kepada tentara sekutu. Dari sinilah Turki Utsmani mulai kehilangan banyak wilayah kekuasaannya di Eropa, di Timur Barat, dan juga di Afrika. Daerah Timur Tengah kemudian dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Melalui perjanjian Mondros yang dilakukan oleh Turki dan blok sekutu, terjadi pula pembagian wilayah dari Turki ke blok sekutu sebagai konsekuensi kekalahan perang. Namun dalam hal ini, Mustafa Kemal Atatürk tidak mau menyerahkan kedaulatan negeri Turki kepada pihak sekutu yang dia anggap sebagai penjajah. Mustafa Kemal Atatürk memutuskan untuk memimpin perlawanan. Ia juga menganggap kekhalifahan Turki Utsmani telah menjadi boneka bagi blok sekutu. Atatürk kemudian memulai perlawanan pada bulan Mei 1999. Perlawanan ini juga lazim dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Turki. Perlawanan ini mendorong dikeluarkannya Deklarasi Kemerdekaan Nasional pada Kongres Erzurum yang menolak pemecahan wilayah dan penyerahan wilayah Turki kepada bangsa asing. Pada bulan Maret 1920, negara pemenang Perang Dunia Pertama mulai menduduki parlemen dan menahan para pejabat. Sebulan kemudian, dibentuklah parlemen baru oleh para nasionalis Turki yang disebut sebagai Turkish Grand National Assembly atau Dewan Agung Nasional Turki. Parlemen ini dibentuk di Ankara, salah satu kota terbesar di Turki selain Istanbul. Namun, parlemen darurat yang dibentuk ini ternyata tidak dihiraukan oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Malahan, Turki Utsmani justru menandatangani perjanjian Sevres yang sangat merugikan rakyat di tanggal 10 Agustus 1920. Berikut ini adalah isi dari perjanjian Sevres yang sangat merugikan rakyat Turki. Yang pertama, negara Hijaz didirikan secara merdeka. Hijaz ini kalau sekarang adalah Arab Saudi. Yang kedua, Armenia lepas dari Turki Utsmani dan merdeka sebagai negara republik. Yang ketiga, blok sekutu berhak mengendalikan keuangan dan militer di seluruh wilayah Turki Utsmani. Yang keempat, wilayah Suriah dan beberapa bagian di Anatolia lepas dan berdiri menjadi negara sendiri. Yang kelima, Yunani mencaplok daerah Izmir, salah satu kota terbesar di Turki selain Ankara dan Istanbul.
Yang keenam, Kurdistan atau suku-suku Kurdis dijadwalkan akan melaksanakan referendum untuk memutuskan nasibnya sendiri, mau ikut Turki Utsmani atau lepas jadi negara sendiri. Perjanjian Sevres ini ditolak mentah-mentah oleh Dewan Agung Nasional Turki, sehingga pecahlah perlawanan terhadap Armenia di Anatolia Timur, terhadap Rusia di bagian timur Turki, dan juga terhadap Yunani dan Prancis di sebelah barat Turki. Pada tanggal 1 November 1922, Kesultanan Turki Utsmani dibubarkan. Dewan Agung Nasional Turki kemudian diakui oleh blok sekutu sebagai pemimpin Turki yang sah. Khalifah Turki Utsmani terakhir yang bernama Sultan Mehmed ke-6 akhirnya pergi meninggalkan bekas wilayah kekuasaannya 16 hari kemudian. Khalifah penggantinya Sultan Abdul Majid II juga diasingkan tidak lama kemudian. Pada tahun 1923, Turki kemudian resmi menjadi negara republik yang sekuler atau terpisah dari hukum agama apapun. Dan Ataturk didapuk sebagai presiden pertamanya. Setelah resmi menjadi presiden inilah, Ataturk mulai melakukan serangkaian program revolusioner di bidang sosial, politik, dan agama untuk membuat Turki menjadi lebih modern dan bisa bangkit dari keterpurukannya. Dalam buku Mustafa Kemal Atatürk, Leadership Strategy Conflict yang ditulis oleh Edward C. Erickson, disebutkan bahwa begitu menjabat sebagai presiden, Atatürk lantas mengajukan 3 tuntutan yang sangat radikal kepada parlemen. Tuntutan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Atatürk meminta Departemen Hukum Kanonik dibubarkan. Ini berarti segala aturan negara yang berlandaskan pada hukum agama Islam akan dihapus. Yang kedua, Atatürk meminta dunia akademik diatur secara tunggal. Aturan ini kemudian mencabut izin bagi sekolah-sekolah agama. Yang ketiga, Atatürk menuntut agar kekhalifahan dibubarkan seutuhnya. Walaupun kekhalifahan Turki Utsmani telah dibubarkan oleh parlemen baru pada tahun 1922, namun para khalifah dan pejabat Turki Utsmani lama masih menganggap kekhalifahan mereka itu eksis. 3 tuntutan ini lantas disetujui oleh parlemen. Pada 3 Maret 1924, kekhalifahan Turki Utsmani sebagai kekhalifahan tertua dan terakhir dari dunia Islam resmi dibubarkan seutuhnya. Atatürk kemudian mulai menerapkan kebijakan sekuler yang lebih modern dan terkesan kebarat-baratan. Tentu saja, kebijakan-kebijakan Atatürk ini menuai banyak perlawanan dari pihak oposisi. Partai oposisi, Ali Fethi Bey, dan juga tokoh-tokoh negara pro-khilafah ramai-ramai menyerang pemerintahan Atatürk. Bahkan pada tahun 1925, Syekh Said memimpin etnis Kurdi untuk melawan rezim Atatürk dan menuntut dikembalikannya Turki menjadi model kekhalifahan. Usaha perlawanan ini kemudian direpresi oleh Atatürk. Ia mengutus Ismet, orang kepercayaannya, untuk memimpin 52.000 pasukan Republik Turki untuk berperang melawan 15.000 etnis Kurdi yang sedang memberontak. Pasukan Republik Turki ini bersenjata lengkap, sedangkan pemberontak etnis Kurdi bersenjata ringan. Pemberontakan pun dapat diredam dengan mudah. Namun, keputusannya ini membuat Atatürk sempat dicap sebagai pemimpin yang diktator. Atatürk juga melarang penerbitan dan peredaran surat kabar yang terkesan melawan pemerintah. Saat itu, hanya tersisa 2 surat kabar yang ternyata dua-duanya adalah pendukung pemerintah. Selain merepresi lawan politiknya hingga bungkam, Atatürk juga menerapkan kebijakan sekuler lainnya yang kian memisahkan Turki dari citra negara agama. Contohnya, Atatürk memerintahkan penggunaan alfabet Latin untuk menggantikan manuskrip-manuskrip berbahasa Arab yang dulu banyak digunakan di era Kesultanan Turki Utsmani. Atatürk juga menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa modern sehingga bisa dipelajari dengan nyaman oleh rakyatnya. Menurut Atatürk, perempuan juga menjadi pihak yang paling tertindas oleh hukum agama konservatif yang dulu dijalankan oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Perempuan dulu diwajibkan untuk mengenakan pakaian syar'i, bahkan terkadang mereka juga wajib mengenakan cadar. Gerak-gerik perempuan juga dibatasi. Perempuan dilarang keluar rumah tanpa seizin wali prianya. Perempuan juga tidak mendapatkan hak yang sama dalam masyarakat dan pemerintahan. Soal pembagian harta warisan saja, perempuan juga memperoleh lebih sedikit daripada laki-laki, apapun kondisinya. Bahkan doktrin menggauli budak perempuan pun masih dilakukan di era kekhalifahan Turki Utsmani. Karena alasan yang mendiskreditkan perempuan ini, Atatürk juga melakukan sejumlah perombakan terhadap emansipasi perempuan. Ini tentu saja disambut dengan baik oleh warga perempuan di Turki. Pada tahun 1926, Atatürk mengeluarkan hukum sekularisasi. Perempuan dan laki-laki kini mendapatkan hak waris yang sama. Perceraian kini tidak boleh dilakukan semena-mena sendiri oleh pihak laki-laki.
Bila pun terjadi perceraian, salah satu orang tua berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak, tak peduli apapun gendernya. Walaupun di era pemerintahan Ataturk, laki-laki masih menjadi kepala rumah tangga, tapi gerak perempuan sudah lebih bebas. Perempuan bisa bekerja di luar rumah atau bepergian ke luar negeri tanpa perlu izin dari suami. Perempuan kini bisa mengajar di sekolah umum campuran, tidak hanya terbatas pada sekolah putri seperti dulu. Perempuan kini dapat memulai karir di bidang hukum, kedokteran, dan pelayanan sosial. Pernikahan kini tak boleh hanya sebatas pernikahan agama saja, tapi juga harus sah di mata hukum negara untuk melindungi masa depan perempuan. Ataturk juga melarang poligami di Turki, sebab poligami telah banyak disalahgunakan sebagai kepentingan syahwat semata. Pada tahun 1930, perempuan diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemungutan suara kota. Pada tahun 1933, perempuan mulai diizinkan untuk mengajukan diri sebagai anggota dewan. Pada tahun 1934, 16 perempuan berhasil terpilih sebagai anggota parlemen. Dari segi kebudayaan, juga banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Ataturk. Ataturk menganggap fes yang mulanya diperkenalkan oleh Sultan Mahmud II sebagai aturan berpakaian resmi kekhalifahan Turki Utsmani ini sebagai lambang dari feodalisme. Karena itu, ia melarang pemakaiannya di muka umum. Ia mulai memperkenalkan model pakaian Turki baru yang lebih terbuka dan modern. Dan tentu saja bagi kalangan Islam fundamentalis, ini dianggap kebarat-baratan. Ataturk juga mulai menaruh perhatian kepada budaya-budaya kuno Turki yang sempat terkubur semenjak era kekuasaan Islam. Ataturk berpendapat jauh sebelum peradaban Seljuk dan kekhalifahan Islam berkuasa, bangsa Turki sudah memiliki kebudayaan yang kaya yang seharusnya terus dilestarikan. Ataturk juga melegalkan kesenian visual dan plastik, walaupun sempat dihambat oleh pejabat-pejabat Turki yang menganggap kalau penggambaran wujud manusia adalah bentuk penyembahan terhadap berhala. Tapi Ataturk tidak mempedulikan suara-suara sumbang para pejabat yang masih terjebak dalam doktrin agama ini. Di tangan dia, kesenian Turki berkembang semakin bebas dari waktu ke waktu. Ataturk juga menentang keras ekspresi kebudayaan Islam yang asli yang masih terdapat di kalangan rakyat Turki. Penggunaan huruf Arab kini dilarang dan rakyat dipaksa untuk beralih ke huruf Latin, seperti layaknya negara-negara di barat. Nama orang dan nama jalan yang berbau Arab pun diwajibkan untuk dirubah. Semua wajib menggunakan toponim Turki. Pakaian tradisional Islam yang berupa gamis, hijab, cadar, atau abaya juga dilarang untuk dikenakan. Sebagai gantinya, rakyat bebas mengenakan pakaian modern yang lebih terbuka namun sopan. Kebijakan Ataturk yang terang-terangan menghapus kebudayaan dan hukum-hukum Islam di Turki membuat dirinya memancing banyak kontroversi. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan apa sih sebenarnya keyakinan dari Ataturk ini? Bila dia Islam, mengapa ia sangat represif dan terkesan anti dengan hal-hal yang berbau Islam? Membahas soal keyakinan Ataturk ini bakalan panjang, karena itu akan kita sambung di video selanjutnya.